Kalau sekarang udah berhenti sekolahnya. Sebagai ibu gimana ya di anak terdiagnosa seperti itu? Setelah kesini pengobatan, alhamdulillah saya jadi semangat karena anaknya semangat untuk sehat. Jadi tadinya agak nyesel juga berhentiin dia sekolah karena memang saya untuk fokus pengobatan dulu. Kasihan dia ketinggalan sampai berapa tahun. Mudah-mudahan tahun ini udah sembuh, bisa sekolah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi Diati. Umur saya 38 tahun atau 37 ya. Terus ini anak saya namanya Darmadona Nanduditya. Umurnya 13 tahun. Nando masih sekolah tadinya, terus terkena karena dia panas, demam tinggi, saya ajak berobat. Ternyata itu kita pakai dokter umum dulu ya. Katanya ini kalau turunnya nggak panas-panas, ini takutnya bahaya, jadi mendingan bawa ke rumah sakit. Setelah itu kita inisiatif bawa ke rumah sakit, ternyata memang ada penyakitnya ya. Kita bawanya ke mata karena matanya semakin membesar, udah kayak yang mau pecah gitu. Jadi ternyata di mata saya juga bingung, nggak ada apa-apa, nggak ada penyakit. Udah nggak ada penyakitnya, Nando disarankan untuk ke THT karena di bagian hidung itu ada kayak semacam gumpalan ya yang nutupin hidung. Udah gitu dia ke THT, ternyata katanya ada tumor. Nah, dari situ mulailah dirawat, dioperasi bolak-balik. Kita dirujuk ke RSUD Mardi, RSUD Muhammadiyah, terus sampai akhirnya kita dirujuk ke Jakarta di Persahabatan. Udah 5 kali, di Lampung 2 kali, di Jakarta di Persahabatan 2 kali, di RSCM 1 kali, dan langsung terdiagnosa kanker limfoma maligna non-Hodgkin. Kalau perasaan saya seorang ibu ya pasti hancur banget. Saya takut anak saya nggak sembuh. Tapi atas izin Allah semuanya berjalan lancar. Saya terus berjuang ngobatin Nando kesana kesini. Awalnya keluarga nggak ada yang percaya kalau anak saya sakit parah, karena dipikirnya hanya bisul biasa. Saya dibilang kenapa harus diobatin kesana kesini. Terus tapi saya yakin anak saya ini memang lagi sakit. Cuman anaknya memang terlalu tegar, jadi dia biasa aja, nggak ngerasain sakit. Padahal waktu itu panasnya sampai 42, tapi anaknya alhamdulillah tetap santai aja dibawanya. Makanya dia selalu semangat. Saya jadinya lebih kuat karena Nandonya semangat untuk sehat. Kita buruh serabutan. Saya juga buruh tani ya di kebun. Jadi kerjanya ya memang kalau lagi ada kerjaan aja. Per hari itu beda-beda. Kalau kita perempuan itu paling 60.000. Kalau suami itu bisa 80 atau 100.000, tergantung yang asli kerjaan. Kalau untuk para petani itu ngikutin musim. Jadi kalau musim tanam ya ada kerjaan, kalau lagi nggak ada musim tanam ya lagi nganggur di rumah gitu.
Kalau seberapa lama, kalau nggak saya ingat mulai April masuk ke rumah singgah, dapet teman kasih tahu ke sini. Ya, saya senang udah bisa diterima di sini. Terima kasih buat Kak Eter, Kak Eno, Kak Siren, dan staf-staf yang lain, serta Ibu Piolin ya, beserta suami yang udah bisa menerima kami dengan baik di sini. Kita senang tinggal di sini. Ya, sangat manfaat sekali karena dari makan, kita tinggal, semua ditanggung di sini, sehingga kita nggak ada pengeluaran yang besar lagi, hanya mungkin buat yang lain-lain aja di luar gitu. Kedepannya harapannya untuk sekarang sih saya lihat udah bagus ininya ya, dari yang sap-sapnya ramah-ramah, udah gitu kalau harapannya ya pokoknya udah ini aja deh. Pokoknya nggak ada ininya, kataku udah bagus aja gitu kan. Doanya mudah-mudahan semakin jaya, semakin sukses, bisa bantu orang banyak, bisa yang terbantu juga bisa di sini bisa pulang dengan sehat, sembuh semua penyakit-penyakitnya yang biarpun terdiagnosa seperti anak saya kanker gini, tetap semangat di sini. Pokoknya pulangnya dengan sehat. Biar bisa balik ke Lampung, ketemu keluarga, teman-teman. Ya, biar bisa sekolah lagi, bisa main, bantu ibu bersih-bersih. Kalau sekarang udah berhenti sekolahnya. So, pahlawan yang membantu aku. Ya udah nyekolahin aku, masakin, kerja buat aku jajan. Udah. Jadi pemain bola. Kenapa pengen jadi pemain bola? Biar bisa pergi kemana-mana. Semangat untuk teman-teman yang lagi jalanin pengobatan kanker, semoga cepat sembuh.